kitab, yakni kitab Markus pasal 9. Kita akan membaca ayat 16 dan 17, lalu ayat 19, ayat 21, ayat 22, sampai ayat yang ke-28. Setelah itu kita akan perhatikan di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-17, kita akan membaca ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu, apabila sudah menemukan bagian ini, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Markus pasal yang ke-9, kita akan perhatikan ayat 16, 17, 19, dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeret-nyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Jawab, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin, mari kita berdoa. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, memimpin hamba-Mu, memimpin semua sidang jemaat Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kekuatan kami tidak terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah menyertai kami. Kuasa yang tidak terbatas itu menyertai kami, memimpin hamba-Mu ketika berkata-kata, ketika berbicara, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Engkau yang meneguhkan iman mereka, Engkau yang menguatkan iman mereka, Engkau yang memberikan semangat dalam hati mereka berkenaan dengan firman-Mu. Dan biarlah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, ketika ada sesuatu di dalam diri mereka dan mereka mau mengatakan itu kepada Tuhan, biarlah itu mereka katakan itu dengan iman, agar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dipermuliakan di saat firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa. Mari pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam pergumulan saya berkenaan dengan ayat ini, saya itu sampai memikirkan tema apa yang mau dikasih.
hingga dalam pergumulan itu oleh Tuhan saya yakin memimpin saya untuk memberikan tema iman untuk memindahkan gunung. Iman untuk memindahkan gunung. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan manusia menghadapi persoalan yang besar, dan persoalan itu seperti sebuah gunung yang besar yang mustahil bagi pribadi itu atau bagi seseorang untuk menyelesaikan atau memindahkan gunung persoalan itu. Mungkin persoalan itu adalah persoalan yang berhubungan dengan kehidupan di keluarga antara suami dan istri, berhubungan dengan orang tua dan anak-anak. Persoalan itu juga bisa ada di tempat kerja antara pimpinan dengan yang dipimpinnya. Persoalan itu bisa ada di tengah-tengah lingkungan pergaulan. Ketika seseorang mungkin salah bergaul dan kemudian dia sulit untuk melepaskan diri dari pergaulan itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, persoalan itu semakin hari semakin menggunung, dan bagi yang mengalami hal itu, dia sendiri akan menderita kesusahan, kesulitan, kepayahan untuk menyelesaikannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan iman untuk memindahkan gunung-gunung, kita perlu mengakui bahwa setiap saat bisa menghadapi gunung persoalan dalam hidup kita. Tetapi ketika berhadapan dengan gunung persoalan itu, kita akan melangkah dengan iman untuk menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita akan melangkah dengan iman untuk menyelesaikannya, atau kita akan membiarkan gunung persoalan itu semakin menyiksa kehidupan kita, semakin membebani diri kita, semakin membebani jiwa kita, semakin membuat emosi kita jadi tidak menentu karena gunung persoalan itu. Saya yakin bahwa setiap kita dalam kesadaran diri kita menghadapi persoalan apapun, kita akan mengatakan bahwa aku harus menyelesaikannya. Tapi bagaimana caranya? Ketika melihat bahwa aku mau menyelesaikannya, tapi ini mustahil bagiku untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, masih ada harapan. Masih ada harapan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di hati Bapak Ibu ada iman. Dan oleh karena iman itu, Bapak Ibu bisa datang pada Tuhan. Apa itu iman? Kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar yang kita harapkan itu apa? Penyelesaian masalahnya? Bukan. Dasar yang kita harapkan itu adalah Allah. Tapi Allah kan kita tidak bisa melihat Allah. Karena itu dikatakan bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu firman Allah. Sehingga dengan berpegang pada firman Allah, maka kita punya keyakinan bahwa dalam hal ini, dalam persoalan ini, ada campur tangan Allah dalam hidupku. Dan aku percaya bahwa Allah akan menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau malam hari ini kita memperhatikan tema ini, maka kita akan memperhatikan bagaimana seorang ayah, karena imannya, maka dia dapat memindahkan gunung persoalan yang dihadapi di tengah-tengah keluarganya.
Alkitab tidak menuliskan nama ayah itu. Tapi Alkitab menuliskan bagaimana imannya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Berhubung anak satu-satunya mengalami sesuatu hal yang disebut di Alkitab bahwa dia dirasuk oleh roh jahat. Alkitab menuliskan bahwa dia anak satu-satunya, dia dirasuk roh jahat, dan itu terjadi sejak ia masih kecil. Kemudian kalau di sini mengatakan bahwa di perikop ini menyebutkan bahwa dia sekarang menjadi seorang muda. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana perasaan batin seorang ayah melihat anaknya. Kalau dia masih kecil, kita kasih contoh misalnya dia usianya sekitar 5 tahun. Sampai dia berusia 20 tahun menjadi seorang muda. Selama 15 tahun, dia harus menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada anaknya. Mungkin pekerjaannya akan terganggu. Sebab apa? Sebab ketika roh itu menyerang si anak, maka roh itu akan membanting anaknya. Kemudian membanting anaknya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Ini kan sebuah situasi yang sangat berbahaya. Sebab apa? Kalau anak ini ada di tempat yang berair, lalu roh itu menyerang dia jatuh tertelungkup, maka pasti mati. Karena apa? Dia dikuasai, dikendalikan oleh roh yang menyerangnya. Bahkan juga dikatakan bahwa roh itu seringkali menyeretnya ke api dan hendak membinasakan dia. Ayah siapakah, ayah manakah yang tahan melihat anaknya seperti itu? Sebagai seorang ayah yang mempunyai 3 putra, melihat anak sakit panas, demam, ya, suhunya sudah naik, terus pikiran sudah tidak tenang. Karena apa? Tugas daripada seorang ayah di tengah-tengah keluarganya adalah memperhatikan anaknya, merawat mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Itu tugas. Sehingga ketika anaknya sakit, waktu anak saya sakit dibawa ke rumah sakit, mereka tanya, ibunya di mana? Saya bilang, jangan tanya ibunya. Saya ada di sini kok tanya ibunya. Ibunya di rumah sedang menjaga 2 saudaranya. Tidak bisa kami sama-sama ke rumah sakit. Cukup saya di sini, saya rawat yang di sini. Di rumah ada ibunya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa seorang ayah, atau kita sebut bahwa orang tua di dalam keluarga itu akan sungguh-sungguh memperhatikan anaknya, mencari pengobatan yang terbaik untuk menolong anaknya. Tetapi situasi yang dialami oleh ayah ini adalah anaknya sakit bukan karena masalah virus, bukan karena bakteri, bukan itu. Atau mungkin karena terjadi sesuatu hal dalam tubuhnya yang akhirnya membuat dia sakit. Bukan. Ini sakit, jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa dia menderita karena dirasuk oleh roh jahat, dikuasai oleh roh jahat. Bagi si ayah, itulah gunung persoalannya. Yang tidak bisa disembuhkan. Yang tidak bisa diselesaikan. Mau cari tabib mana? Tabib-tabib mereka bisa menyembuhkan sakit kalau memang itu adalah sakit yang berhubungan dengan
kelemahan fisik yang bukan berasal dari roh jahat, yang bukan berasal dari setan, tapi bisa. Tapi bagaimana kalau itu berasal dari roh jahat? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Oh, panggil dukun. Kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, panggil dukun. Bapak Ibu tahu, kalau panggil dukun, dukun itu juga ada tingkatannya. Dukun yang satu tidak kuat, mereka cari dukun yang lebih kuat. Dukun yang lebih kuat tidak lagi mampu untuk menyembuhkan, mereka cari yang lebih kuat lagi. Dukun pun tidak bisa. Tidak bisa menolong. Dalam pelayanan di Kalimantan saya bisa melihat, ketika dukun sudah mentok, tidak bisa apa-apa, mereka bilang cari Om Charles. Cari supaya apa? Mendoakan. Cari. Sampai saya bilang begini, kenapa kalian datang ketika sudah kalian tidak mampu lagi? Tapi memang karena cara berpikirnya seperti itu, ya sudah, mau bilang apa? Kita tetap layani sambil mengingatkan mereka, jangan lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayah ini adalah seorang ayah yang benar-benar bertanggung jawab dengan keluarganya. Dan dia mau memberi yang terbaik dari dirinya bagi keluarganya. Untuk apa? Untuk menolong anaknya. Sehingga gunung persoalan itu, gunung persoalan yang mereka hadapi, itu bisa disingkirkan. Bisa disingkirkan. Karena itu mari kita lihat bagaimana imannya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, ayat yang ke-16, si ayah itu berkata begini, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Di ayat yang mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan ada bagian, di Markus, bentar. Markus pasal yang ke-9, mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Aku meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Perhatikan di sini. Ayah itu dia mau memberi yang terbaik dari dirinya untuk anaknya. Karena itu dia datang kepada murid-murid. Ketika dia berani melangkah, itulah imannya. Dia berani melangkah, datang kepada murid-murid supaya minta murid-murid itu bisa mengusir roh yang menyerang anaknya, yang menguasai anaknya. Di situ dia melangkah dengan iman. Tetapi di sini dikatakan bahwa murid-murid tidak bisa. Dalam bahasa Yunani kata tidak dapat itu berarti murid-murid tidak punya kuasa untuk mengusir roh jahat itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika murid-murid tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong si anak, maka kita perhatikan di ayat yang ke-14 dan di situ dikatakan bahwa murid-murid dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Saya menemukan sesuatu hal yang mengherankan ketika saya melihat sikap murid-murid. Mereka itu adalah orang yang telah diberi kuasa oleh Allah. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Dan di dalam kitab dikatakan bahwa mereka pulang dengan membawa berita yang sangat menggembirakan. Lukas menuliskan bahwa bahkan setan-setan pun tunduk pada mereka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Mereka melayani dengan kuasa. Tetapi ketika kita memperhatikan bagian ini, kuasa di dalam diri mereka itu tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Karena tidak ada kuasa, maka mereka membiarkan si ayah yang sedang menggebu-gebu imannya untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka
berdiskusi dengan ahli Taurat. Ini satu hal yang membuat saya heran. Tapi ini juga satu hal yang membuat saya harus berpikir bahwa ada orang-orang yang sedang melangkah dengan iman untuk mencari pertolongan Tuhan. Dan orang-orang itu sedang datang kepada murid-murid Kristus. Apakah dia itu seorang jemaat? Apakah dia itu adalah seorang hamba Tuhan? Datang untuk memberi pertolongan bagi mereka. Tetapi yang terjadi kemudian adalah yang diminta tolong tidak mempunyai kuasa. Nah, kalau tidak mempunyai kuasa, terus bagaimana dengan pengurapan daripada Roh Allah yang ada di dalam dirimu, mengajarkan sesuatu kepadamu. Bahkan dikatakan bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau Roh Allah itu diberikan dalam hidup kita dan kita punya kuasa, lalu kenapa sampai tidak punya kuasa? Kenapa bisa terjadi? Karena tidak punya kuasa, lalu yang harus bertanggung jawab atau yang harus memberikan perhatian dan pertolongan mengalihkan perhatiannya, mengajak berdiskusi. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Yesus datang bertemu dengan mereka dan bertanya, apa yang kalian persoalkan? Mereka sedang mempersoalkan bagaimana cara untuk menolong si ayah yang sedang meminta pertolongan, berdiskusi bagaimana cara menolong. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Lalu si ayah menjawab, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan bagi seorang murid Kristus. Bapak Ibu, jangan sampai kita berpandangan bahwa nek ono konco ada teman yang sakit, duduk aku sing mendoake. Duduk aku, ojo aku, jangan aku, cari yang lain. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya untuk mendoakan? Itu untuk hal yang kecil. Ketika ada teman susah, yo tak dongake ya di WA, nanti aku doakan. Tapi kemudian tidak mendoakan. Bisa saja pakai WA, kirim voice note ke yang bersangkutan, berdoa bagi dia. Kenapa kita tidak melakukan? Karena tidak ada kuasa di dalam diri kita. Akibat tidak ada kuasa itu, maka kita membiarkan. Bapak Ibu, ketika kita membiarkan, kan kasihan dia yang sudah menggebu imannya, lalu tidak mendapat pertolongan. Inilah kenapa Alkitab mengajar kita supaya berempati dengan orang. Berempati dengan orang susah. Melihat kesusahan mereka. Memang kita harus akui bahwa kita punya batas-batas kemampuan. Kita ada hal-hal tertentu di mana kita tidak mampu menolong. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak mampu menolong lalu kita tidak bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Jangan sampai kita membiarkan. Karena yang terjadi adalah murid-murid membiarkan. Tetapi orang yang beriman itu, dia tetap bertahan menunggu Yesus datang. Waktu itu Yesus sedang naik ke gunung dan di situ Yesus dimuliakan. Ketika Yesus datang, dia bertemu dengan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Saya melihat ini seperti ini. Orang yang punya iman, yang kuat untuk menyelesaikan persoalannya, dia tidak cepat putus asa dan kecewa ketika, tanda kutip, ketika dia tidak terlayani dengan baik. Dia tidak putus asa dan kecewa. Karena ini apa? Ini masalah dirinya dengan Tuhan. Kalau memang dengan manusia tidak sesuai dengan apa yang diminta, bukan berarti kamu harus kecewa. Orang ini tidak kecewa. Yang terjadi, dia menunggu Tuhan.
ketika Tuhan datang, dia langsung beritahu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Saya melihat satu hal yang luar biasa di sini. Seorang yang mau berjuang dalam iman gunung, dalam iman untuk memindahkan gunung, adalah orang yang tidak mudah kecewa, putus asa. Ketika manusia atau ketika orang-orang di sekeliling memperlakukanmu atau tidak mampu untuk menjawab apa yang kamu minta karena ketidakmampuan mereka, itu bukan berarti kamu harus kecewa dengan mereka. Biarkan saja nanti Tuhan yang menilai mereka. Tapi diri kamu tetap untuk percaya kepada Tuhan. Imanmu itu tetap kamu pertahankan. Sehingga ketika kamu datang bertemu dengan Tuhan, kamu dapat berkata seperti si ayah ini. "Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tapi mereka tidak dapat." Dia beritahu apa adanya. Dia beritahu bagaimana usahanya. Dia beritahu bagaimana persoalan yang dihadapinya itu di hadapan Tuhan. Ini sikap iman yang baik. Sikap iman dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Sebab apa? Manusia, ketika kamu berbicara dengan manusia, mungkin manusia akan mengecewakanmu. Tetapi ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang situasi yang dialaminya, tentang kondisi anaknya, tentang penderitaan yang dialaminya, dan juga tentang usaha yang dia dilakukan untuk membawa anaknya kepada murid-murid, tapi mereka tidak bisa untuk memberi pertolongan. Dan disitulah Tuhan Yesus kemudian menyatakan pernyataan yang sangat keras. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Yesus mengatakan begini, "Hai kamu generasi apistos." Generasi yang tidak percaya. Kata generasi yang tidak percaya ini kalau saya lihat, saya selidiki dalam kitab Injil Matius, itu selalu dihubungkan dengan sikap daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kitab Injil Matius dikatakan bahwa, "Hai angkatan yang jahat." Kenapa mereka disebut jahat? Karena mereka tidak benar-benar mengenal akan pekerjaan Allah yang sedang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus. Apalagi itu dinyatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang tidak percaya ini," kalau di kitab Matius dikatakan bahwa tidak percaya dan sesat, kata angkatan yang tidak percaya itu ditujukan kepada siapa? Kepada ahli Taurat, kepada orang banyak, kepada ayah anak ini. Karena ayah anak ini kemudian berkata bahwa, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tetapi saya melihat bahwa kata-kata ini adalah kata-kata keras yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Kenapa? Sebab murid-murid dia ada bersama dengan orang-orang yang disebut oleh firman Tuhan angkatan yang jahat ini. Dia ada bersama dengan mereka, tapi dia tidak bisa membedakan dirinya dengan mereka. Nah, ini bahaya. Seorang yang ikut Tuhan Yesus, yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus,
yang melihat pelayanan Tuhan Yesus, yang bisa merasakan mujizat Tuhan dalam hidupnya, ketika dia ada bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia membuat dirinya sama dengan mereka. Ini jangan sampai terjadi, teman-teman mahasiswa Stefa, jangan sampai terjadi karena hidup kamu sekarang berbeda. Ya, tidak hanya cukup nyanyi lagu hidupku ada di tanganmu. Na 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 na. Tidak cukup seperti itu. Sebab ini harus dibuktikan ketika kamu ada di tengah-tengah angkatan atau di tengah-tengah generasi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kamu harus menunjukkan bahwa diri kamu berbeda dengan mereka. Inilah yang membuat Tuhan Yesus itu geram dengan mereka. Sampai berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kenapa sabar? Karena ketidakpercayaan mereka. Angkatan yang jahat itu. Mereka tidak percaya. Jahatnya mereka itu di mana dalam kaitannya dengan kasus yang dialami si ayah ini? Bapak Ibu, jahatnya hati mereka itu adalah ketika mereka melihat bahwa ada seorang yang karena iman, dia mau mencari Tuhan untuk menyelesaikan gunung persoalan yang dihadapinya, tapi mereka membiarkan dia. Jahatnya di situ, kalau saya melihat bagian ini, jahatnya di situ. Jadi ini berarti bahwa saya pun bisa menjadi orang jahat, bukan karena saya melakukan tindakan kriminal Bapak Ibu. Bukan karena saya melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi ketika ada orang yang minta pertolongan, lalu saya membiarkan begitu saja, padahal saya bisa melakukannya, maka saya termasuk orang jahat. Apa enggak ngeri toh Bapak Ibu kalau melihat bagian ini? Saya termasuk orang yang tidak percaya Tuhan. Apa enggak ngeri toh? Sehingga ini mengoreksi kita Bapak Ibu bahwa sebagai orang percaya atau sebagai murid Kristus, kita harus peka dengan apa? Apa yang diperlukan? Bagaimana iman orang-orang yang ada di sekeliling kita? Sehingga kita bisa mendukung mereka. Bagaimana cara kita mendukung mereka? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus meminta bawa anak itu kemari. Mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecil. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke api ataupun ke air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jahatnya mereka ketika mereka tidak membimbing ayah ini, ayah yang sedang mengalami pergumulan ini, untuk datang kepada Tuhan. Mereka membiarkan. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah membimbing dia. Untuk apa? Mengetahui bagaimana imannya. Ketika Yesus bertanya, hanya dengan pertanyaan, sudah berapa lama? Itu sebagai bentuk Yesus berempati dengan dia. Berempati dengan perjuangannya. Berempati dengan pergumulannya. Itu sama seperti kita melihat seseorang yang sedang kepayanan, kita bilang begini, sudah berapa lama kamu mengalami hal ini? Kemudian dia akan berkata, berbicara untuk menjawab. Tapi jawaban si ayah yang penuh iman ini, dia mengatakan bahwa jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Di situ imannya. Iman ayah. Bahkan gunung. Di situ imannya. Dia mengatakan apa? Jika engkau dapat melakukan sesuatu, maka engkau dapat menolong kami. Kasihanilah kami. Dan Yesus yang melihat imannya itu berkata, katamu jika engkau dapat.
Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan Yesus melakukan sesuatu bagi dia. Apa yang menjadi tugas kita Bapak Ibu? Setiap hari kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mengalami persoalan. Mereka datang bertemu dengan kita silih berganti. Tapi pertanyaannya, apakah kita membimbing mereka sehingga kalau mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi, mempunyai iman sebesar biji sesawi di dalam hati mereka, lalu mereka seperti mendapatkan sebuah sambutan yang baik, dukungan yang baik, sehingga iman mereka itu semakin menggerakkan mereka untuk melihat pertolongan Allah di dalam hidup mereka. Atau malah Bapak Ibu, berhadapan dengan orang yang bermasalah lalu kita hanya membicarakan masalahnya tanpa membimbingnya untuk datang kepada Tuhan. Ya, itu sesuatu hal yang berbeda. Kita bisa menunjukkan sisi kemanusiaan kita untuk mendengarkan keluhan daripada seseorang yang sedang memerlukan pertolongan. Kita bisa memberi pertolongan, mendengarkan dia. Tetapi cara Yesus itu adalah mendengarkan dia dan membimbing supaya imannya itu bangkit. Kalau memang dasarnya dia orang yang punya iman, maka dia semakin diteguhkan imannya. Dan itulah yang membuat ayah ini kemudian berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu, saya pernah bercerita waktu saya sakit. Memang bagi saya itu hal yang pertaruhan nyawa saya ada di situ. Ibu saya selalu berdoa. Sampai pada imannya begini, itu iman ibu saya bukan iman saya. Dia berdoa begini, karena kita makan 3 hari, lalu kita juga berdoa. Pagi hari dia kasih Alkitab di dada saya, dia pegang dada saya dan bilang berdoa, berdoa. Jadi saya yang tahun 26 September saya mau mati, saya hidup lagi itu hanya karena iman seorang ibu yang setiap hari dia bilang berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, berdoa. Ayah saya bagaimana? Ayah saya tidak memiliki iman yang sama seperti ibu saya. Iman ayah saya beda dengan iman ayah ini. Lalu dia akan pergi bertemu teman-temannya, lalu cerita mengenai sakit saya, lalu teman-temannya bilang, mungkin pakai kayu ini, jimat ini mungkin bisa menyembuhkan. Waktu dia datang, ibu saya sudah feelingnya orang perempuan itu ya kuat sekali ya. Oh maaf, feelingnya ibu-ibu itu kuat. Ibu langsung masuk ke kamar saya dan dia bilang begini, kalau bapakmu kasih sesuatu untukmu, jangan terima. Kamu pilih hidup atau mati. Bapak Ibu ini kata-kata yang berat untuk saya jawab. Saya bilang, enggak, saya mau hidup. Kalau kamu mau hidup, bapakmu kasih apa, jangan terima. Ya, bapak saya datang, dia mengajak saya bicara, dia mau melakukan sesuatu. Saya bilang, jangan, saya tidak mau. Kenapa? Karena ada seorang yang beriman, dan ada seorang yang tidak beriman, mereka baik sama-sama mau menolong saya, tapi caranya beda. Ibu saya kemudian bertemu dengan beberapa rekan orang tetangga kami yang berdoa, dan mereka kemudian, ayo saling mendukung di dalam doa supaya anak saya bisa tertolong. Dan puji Tuhan, saya sudah dikaruniai hidup, ditambah Tuhan 32 tahun lagi. Saya dikasih karunia, diberi karunia Tuhan. Karena apa? Iman. Jadi begini Bapak Ibu, melihat apa yang dilakukan di sini. Di dalam diri orang-orang yang sedang mengalami persoalan yang besar seperti gunung persoalan itu, mereka itu mau untuk menyelesaikannya dan mereka berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu, di dalam hati mereka ada iman sebesar biji sesawi. Coba tunjukkan gambar yang kedua. Ini biji sesawi.
biji yang sangat kecil sekali. Ukurannya itu hanya 20 mm. Itu sangat kecil. Tapi ada yang mengatakan bahwa masih ada biji yang lebih kecil. Ini kalau bagi orang Timur Tengah ini adalah bumbu. Biji yang kecil itu kalau dia bertumbuh dia menjadi besar seperti pohon yang ada di samping si mas yang ada di sana. Dan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab bahwa walaupun dia kecil, lalu dia menjadi besar dan burung-burung bisa bersarang. Artinya bahwa dia memang kecil, tapi biji yang kecil itu bisa menjadi, ketika ditanam bisa menjadi sebuah tanaman pohon yang cukup besar. Sehingga burung-burung bisa bersarang ke situ. Tapi perhatikan, ada seseorang yang mengatakan begini, bagi orang Timur Tengah, mereka mengatakan bahwa kalau kamu mau menimbang imanmu, imanmu itu jangan lebih dari biji sesawi. Lalu apa maksudnya? Lalu dikatakan bahwa kalau kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, itu kelihatannya seperti tidak ada apa-apanya. Iman itu seperti tidak ada apa-apanya. Karena dia kecil. Besarnya ya segitu. Kita lihat Yesus mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Tapi ketika kita lihat kok kecil sekali. Yang kecil itu dikatakan bahwa kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Dan ada yang mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi itu seperti tidak ada apa-apanya. Tapi yang tidak ada apa-apanya itu, kalau ada di dalam dirimu, maka itu dapat melakukan perkara yang besar. Di mana gunung persoalan itu dapat dipindahkan. Ketika kamu datang pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Melihat iman daripada ayah ini. Kemudian Yesus mengatakan bahwa Yesus berbicara kepada roh yang menyebabkan anaknya itu menjadi bisu tuli, memerintahkannya keluar daripada anak itu dan tidak memasuki, jangan memasukinya lagi. Dan kita membaca bahwa benar roh itu keluar. Saya baca bagian ini, saya ingat sekitar 3-4 tahun yang lalu kami menolong seorang jemaat Tuhan. Yang anaknya itu terpengaruh dengan reog. Dan ibunya itu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan anak ini. Karena di rumahnya dia mulai bakar kemenyan. Lalu mencari barang-barangnya reog. Ibunya bilang, wah ini sudah bahaya ini. Kemudian bawa ke Stefa, minta kami doa kelepasan. Ketika doa kelepasan itu kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita berdoa. Kita thanking setannya. Sampai waktu terakhir itu salah seorang anggota tim pegang di bagian belakang daripada anak itu. Ini di leher belakang ya, kendok ya. Lalu anak itu meliuk seperti ular. Meliuk seperti ular. Lalu muntah. Ada darah dan ada benda yang keluar. Saat itu juga dia lepas. Ketika roh menguasai seseorang, dan roh itu ketika diusir, maka akan terjadi sesuatu di dalam dirinya. Ya, seperti yang dikatakan bahwa ada goncangan-goncangan di dalam dirinya. Saat itulah roh itu keluar dari dalam dirinya. Sehingga apa? Gunung persoalan itu diselesaikan. Dengan apa? Dengan iman. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini sambil mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20 ketika murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa memindahkan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saya pikir ini hal yang bagus. Sebagai seorang murid kalau dalam dunia pembelajaran ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, tanya gurumu, kenapa aku tidak bisa melakukan hal itu? Tapi perhatikan apa yang dijawab oleh Yesus. Itu karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya apa? Kurang percaya bahwa Allah bisa menyelesaikan persoalan itu. Ditambah lagi mereka juga tidak punya kuasa.
Karena itu Tuhan Yesus menasihati mereka. Dan ayat 20. Sebab aku berkata padamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam persiapan perjamuan kudus ini. Hari Minggu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika Yesus berbicara mengenai hal ini, ada satu hal yang indah. Bahwa case ini, persoalan ini terjadi di saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Setelah selesai Yesus memberitahukan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Kemudian Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan setelah kasus ini, Yesus kemudian memberitahukan kepada murid-muridnya mengenai penderitaannya. Jadi, di malam persiapan perjamuan kudus ketika kita membaca bagian ini menjadi sebuah berita yang penting bagi kita. Supaya ketika memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu besok, datanglah dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa yang tahu persoalan hidup Bapak Ibu? Siapa yang tahu persoalan mahasiswa? Siapa yang tahu hati Bapak Ibu sekalian? Dengan sekumpulan persoalan yang menumpuk jadi satu di dalam diri Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita melangkah dengan iman, apabila kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka dengan melihat pada Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan menerima tubuh dan darahku kamu akan memberitakan tentang kematianku. Maksudnya apa? Dalam perjamuan kudus ada sebuah berita yang perlu kita sampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dalam hidup mereka. Berita apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Berita apa yang mau sampaikan pada mereka? Sampaikan kepada mereka bahwa dalam menghadapi persoalan hidupmu, sebesar apapun persoalan itu, seberat apapun persoalan itu, ketika kamu melangkah dengan iman. Mungkin imanmu itu hanya sebesar biji sesawi, terlihat kecil saja, tidak ada apa-apanya. Tetapi di dalam Tuhan, iman itu akan memindahkan gunung persoalanmu dan engkau akan dilepaskan. Amin Bapak Ibu. Datanglah dengan iman kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hati kita semua. Kiranya Bapak Ibu yang tidak ikut dalam persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini, kita berdoa untuk mereka supaya kalau memang ada sesuatu dalam hidup mereka, mereka pun bisa melangkah dengan iman. Kita jangan jadi seperti murid-murid yang tidak peduli. Tapi mari kita meneladani apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Memperhatikan mereka, mendoakan mereka, mendukung mereka. Dan biarlah karena iman mereka, mereka juga bisa melihat kemuliaan Allah yang besar dalam hidup mereka. Ketika Allah menyelesaikan persoalan mereka. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita katakan saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak mengerti rencana. Aku akan tetap memandang pada Engkau. Aku akan tetap melihat kepada Engkau. Sebab aku percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang menyelesaikan. Engkau Tuhan yang memindahkan gunung persoalan itu. Dan aku percaya kepada Engkau. Aku percaya bahwa Engkaulah penolong. Engkau yang akan menyelesaikannya bagiku. Kalau di dalam hati Bapak Ibu sekalian, teringatlah Bapak Ibu kepada seseorang yang sedang menghadapi sebuah persoalan yang besar. Ini waktunya Bapak Ibu